Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman tentang ide konten. Jadi ide konten ini mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman dalam membuat konten-konten yang banyak viewernya. Kalau sudah banyak viewernya, tentunya akan banyak subscribernya. Nah, karena saya sudah membuat video yang tentunya video tersebut banyak sekali viewernya, ya, banyak sekali viewernya. Dan video itu sekarang sudah dihapus ya, karena ternyata melanggar pedoman YouTube. Jadi melanggar pedoman YouTube. Jadi teman-teman kalau membuat video nanti harus diedit ya, supaya tidak melanggar pedoman YouTube atau melanggar komunitas YouTube. Nah, untuk video tersebut teman-teman saya kasih masukan. Jadi kalau teman-teman bisa membuat video tentang khitanan ya, tentang khitanan atau sunat. Jadi saya membuat video tersebut membahas tentang khitanan, itu viewernya sangat banyak teman-teman, dan subscribe-nya juga setiap hari juga tinggi. Jadi kalau teman-teman bisa membuat konten tentang sunat, jadi hati-hati dalam membuat konten video khitanan atau sunatan. Saat kita mengambil video, tolong bagian-bagian yang kira-kira tidak boleh ditampilkan menurut YouTube di-blur, atau ya di-blur aja lah, supaya tidak melanggar pedoman YouTube. Jadi saya ingatkan, dalam mengambil video atau membuat konten tentang khitanan atau sunatan, tentu teman-teman harus mengetahui pedoman YouTube ya. Jadi yang tidak dibolehkan sama YouTube itu menampilkan bagian-bagian yang menjerumus ke pornografi. Ya. Jadi khitanan itu tentunya ada anak yang dikhitan atau disunat tapi tidak memakai celana. Nah, di bagian-bagian tersebut tentunya teman-teman harus edit supaya menjadi sah secara komunitas YouTube. Jadi bagian-bagian yang tidak diizinkan sama YouTube harus kita blur. Terus selain itu, ide konten tentang sunat ini kan menampilkan anak kecil yang sedang disunat. Nah, kemarin saya mendapat teguran itu bahwa konten saya ini mengandung kekerasan terhadap anak kecil. Jadi untuk mungkin muka atau wajah anak kecil mungkin harus juga di-blur teman-teman. Tentang khitanan ini masih belum banyak, tapi setiap konten khitan atau sunat itu banyak sekali viewernya. Dan tentunya saya yakin karena banyak viewer, tentunya banyak juga yang akan subscribe ke video tersebut. Nah, dari video tersebut, untuk YouTuber pemula, kalau memang bisa membuat konten tentang video sunat, silahkan dibuat. Karena menurut saya video itu juga akan banyak peminatnya. Karena setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun itu banyak sekali orang tua yang mungkin akan mengkhitankan anaknya. Lihat dari YouTube bagaimana cara khitan supaya anak tidak rewel, supaya anak berani sunat. Selain itu kemungkinan juga banyak anak-anak yang mau khitan atau mau sunat, untuk menambah kepercayaan dirinya, dia lihat di YouTube. Nah, dia lihat di YouTube karena sekarang udah zamannya HP. Jadi anak-anak kecil itu yang mau sunat, tentunya dia akan melihat YouTube
supaya dia itu berani, ya, supaya dia itu berani. Jadi teman-teman kalau mau buat konten YouTube, pastikan video teman-teman menambah keberanian anak-anak kecil kayak gitu, memotivasi supaya anak kecil itu berani, tidak takut sunatnya. Dari konten sunat ini teman-teman bisa lihat di konten-konten tentang khitan, tentang sunat di channel-channel yang lain. Pastikan teman-teman cek dulu ya. Jadi ada beberapa video yang memang tidak dihapus sama YouTube. Nah, seperti apa video, teman-teman bisa amati, tiru, dan dimodifikasi. Jadi untuk ide konten yang kemungkinan akan banyak viewernya, baik itu orang tua, pria, wanita, ataupun anak kecil akan mencari video tentang khitanan tersebut. Karena khitan ini masih selalu ada, setiap hari, bahkan setiap hari ada orang yang berkhitan atau sunat. Jadi tidak salah kalau setiap hari ada yang sunat. Banyak orang-orang yang mencari video tentang konten sunat supaya kalau dia yang nyari orang tua, supaya anak bisa ngasih tahu sama anaknya bahwa sunat itu tidak sakit. Atau anak kecil yang mau sunat cari di YouTube supaya dia lebih berani. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan ide tentang konten khitan, tentu teman-teman akan melakukan editing supaya video teman-teman tidak melanggar komunitas YouTube atau melanggar ketentuan YouTube, yaitu tentang pornografi atau kekerasan terhadap anak kecil. Jadi ada beberapa hal video yang harus teman-teman blur atau tidak ditampilkan. Nah, jadi untuk ide konten tentang khitan, teman-teman harus memperhatikan itu. Karena kalau kita tidak editing, tentu konten teman-teman akan dihapus karena melanggar komunitas YouTube. Jadi video saya tentang konten sunat, karena saya melakukannya secara live streaming, jadi nggak bisa ngedit video. Setelah video saya ini meledak kira-kira setengah bulan, baru tim YouTube mereview dan saya mendapatkan teguran tentang video saya ini melanggar ketentuan atau kebijakan YouTube, sehingga secara otomatis video saya dihapus oleh tim YouTube secara permanen. Jadi untuk teman-teman yang membuat konten tentang khitanan atau sunatan, tolong diedit dulu sebelum diupload. Mungkin masukan saya atau sedikit dari saya tentang ide konten, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.